Shalom, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Marco Putra Panjaitan, NPM 21120008, kelas SCM 2102. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang akan mengalah. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock. Bila setiap proses yang menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Karakteristik deadlock. Karakteristik ini harus dipenuhi keempatnya untuk terjadinya deadlock. Namun, perlu diperhatikan bahwa hubungan kuantitatif antara keempat karakteristik ini dengan terjadinya deadlock adalah implikasi. Deadlock mungkin terjadi apabila keempat karakteristik terpenuhi. Keempat kondisi tersebut adalah 1. Mutual exclusion. Kondisi yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada suatu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Suatu proses hanya dapat menggunakannya secara langsung sumber daya yang tersedia secara bebas. 2. Hold and wait. Kondisi yang kedua adalah hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang diminta sedang dimiliki oleh proses yang lain. Pada saat yang sama, kemungkinan adanya proses lain yang juga mengalami hal serupa dengan proses pertama cukup besar terjadi. Akibatnya, proses tersebut bisa saling menunggu sambil sumber daya yang dimintanya dilepaskan. Sambil menunggu, sumber daya yang telah dimilikinya pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya miliknya. 3. No preemption. Kondisi yang selanjutnya adalah no preemption, yaitu sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebut dari proses yang dimilikinya. Keempat, circular wait. Kondisi yang terakhir adalah circular wait, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya memiliki proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya memiliki proses ketiga, dan seterusnya sampai proses tak terhingga yang membutuhkan sumber daya memiliki proses KN. Terakhir, proses KN membutuhkan sumber daya memiliki proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses tersebut akan selamanya menunggu. Penanganan deadlock. 4 cara untuk menangani keadaan deadlock, yaitu 1. Pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah Ostrich algoritma. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Kebanyakan sistem operasi yang ada mengadaptasi cara untuk menangani keadaan deadlock. Cara penanganan dengan mengabaikan deadlock banyak dipilih karena kasus deadlock tersebut jarang terjadi dan relatif rumit dan kompleks untuk diselesaikan, sehingga biasanya hanya diabaikan oleh sistem untuk kemudian diselesaikan masalahnya oleh user dengan cara melakukan terminisasi dengan menekan CTR plus ALT plus del atau melakukan restart terhadap komputer. 2. Pencegahan. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadi salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya, memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. 3. Penghindaran. Menghindari keadaan deadlock. Bagian yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah bahwa antara pencegahan dan penghindaran adalah dua hal yang berbeda. Pencegahan lebih kepada mencegah salah satu dari keempat karakteristik
deadlock terjadi, sehingga deadlock pun tidak terjadi. Sedangkan penghindaran adalah memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya. Dapat mengabaikan terjadi deadlock akan dibahas deadlock. 4. Pendeteksian dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock. Pencegahan deadlock. Pencegahan deadlock dapat dilakukan dengan cara mencegah salah satu dari keempat karakteristik terjadinya deadlock. Berikut ini adalah 1. Mutual exploitation. Kondisi mutual exploitation pada sumber daya adalah suatu yang wajar terjadi, yaitu pada sumber daya yang tidak dapat dibagi atau non-shareable. Sedangkan pada sumber daya yang bisa dibagi tidak ada istilah mutual eksklusif. Jadi pencegahan kondisi yang pertama ini sulit karena memang sifat dasarnya sumber daya yang tidak dapat dibagi. 2. Hot and wait. Untuk kondisi yang kedua, sistem perlu memastikan bahwa setiap kali proses meminta sumber daya, ia tidak sedang memiliki sumber daya lain, atau bisa dengan proses meminta dan mendapatkan sumber daya yang dimilikinya sebelum melakukan eksekusi, sehingga tidak perlu menunggu. 3. No preemption. Pencegahan kondisi ini dengan cara membolehkan terjadinya preemption. Maksudnya bila ada proses yang sedang memiliki sumber daya dan ingin mendapatkan sumber daya tambahan, namun tidak bisa langsung diaplikasikan, maka akan preempted. Sumber daya yang dimiliki proses tadi akan diberikan pada proses lain yang membutuhkan dan sedang menunggu. Proses akan mengulang kembali eksekusinya setelah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya yang dimintanya terakhir. Circular wait. Kondisi lingkaran ini dapat diputus dengan jalan menentukan total kebutuhan terhadap semua tipe sumber daya yang ada. Selain itu, digunakan pula mekanisme enumerisasi terhadap tipe-tipe sumber daya yang ada. Setiap proses yang akan meminta sumber daya harus diminta sumber daya dengan urusan yang menaik. Misalkan sumber daya printer memiliki nomor 1, sedangkan CD-ROM memiliki nomor 3. Proses boleh melakukan permintaan terhadap printer dan kemudian CD-ROM, namun tidak boleh di sebaliknya. Penghindaran deadlock. Penghindaran terhadap deadlock adalah cara penanganan yang selanjutnya. Inti dari penghindaran adalah jangan sembarangan membolehkan proses untuk memulai atau meminta lagi. Maksudnya, jangan pernah memulai suatu proses apabila nantinya akan menuju keadaan deadlock. Kedua, jangan memberikan kesempatan pada proses untuk meminta sumber daya tambahan jika penambahan tersebut akan membawa sistem pada keadaan deadlock. Tidak mungkin akan terjadi deadlock apabila belum terjadinya suatu kehindaran. Kita hindari. Sudah kita hindari. Langkah lain untuk menghindari adalah dengan cara tipe proses memberitahu jumlah kebutuhan maksimum untuk setiap tipe sumber daya yang ada. Selanjutnya, terhadap deadlock, observation algoritma yang secara rutin memeriksa state dari sistem yang memastikan tidak adanya kondisi circular wait serta sistem beradanya pada kondisi safe state. Safe state adalah suatu kondisi di mana semua proses mendapatkan sumber daya yang dimintanya dengan sumber daya yang tersedia. Apabila tidak bisa langsung, ia harus menunggu selama waktu tertentu, kemudian mendapatkan sumber daya yang diinginkan, melakukan eksekusi, dan terakhir melepas kembali sumber daya tersebut. Terdapat 2 jenis algoritma penghindaran, yaitu resource allocation graph untuk single instances resources serta Baker's algoritma untuk multiple instances resources. Dalam Baker's algoritma terdapat beberapa struktur data yang digunakan, yaitu available, jumlah sumber daya yang tersedia, max, jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh setiap proses, allocation, jumlah sumber daya yang sedang dimiliki oleh setiap proses, need, sisa sumber daya yang masih dibutuhkan oleh proses, didapat dari max allocation. Kemudian terdapat safety algoritma untuk menentukan apakah sistem berada pada safe state atau tidak.
Pendetection deadlock. Pada dasarnya, kejadian deadlock sangatlah jarang terjadi. Apabila kondisi tersebut terjadi, masing-masing sistem operasi mempunyai mekanisme penanganan yang berbeda. Ada sistem operasi yang ketika terdapat kondisi deadlock dapat langsung mendeteksinya, namun ada pula sistem operasi yang bahkan tidak menyadari kalau dirinya sedang mengalami deadlock. Untuk sistem operasi yang dapat mendeteksi deadlock, digunakan algoritma pendeteksi. Secara lebih mendalam, pendeteksi kondisi deadlock adalah cara penanganan deadlock yang dilaksanakan apabila sistem telah berada pada kondisi deadlock. Sistem akan mendeteksi proses mana yang terlibat dalam kondisi deadlock. Setelah diketahui proses mana saja yang mengalami kondisi deadlock, maka diadakan mekanisme untuk memulihkan sistem dan menjadikan sistem berjalan kembali dengan normal. Mekanisme pendeteksian adalah dengan menggunakan decision algorithm yang akan memberitahu sistem mengenai proses mana saja yang terkena deadlock. Setelah diketahui proses mana saja yang terlibat dalam deadlock, selanjutnya adalah dengan menjalankan mekanisme pemulihan sistem yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pemulihan deadlock. Pemulihan kondisi sistem terkait dengan pendeteksi terhadap deadlock. Apabila menurut algoritma pendeteksi deadlock sistem berada pada keadaan deadlock, maka harus segera dilakukan mekanisme pemulihan sistem. Berbahaya apabila sistem tidak segera dipulihkan dari deadlock, karena sistem dapat mengalami penurunan performance dan akhirnya terhenti. Cara-cara yang ditempuh untuk memulihkan sistem dari deadlock adalah sebagai berikut. 1. Terminasi proses. Pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap sebuah proses yang terlibat dalam deadlock. Dapat pula dilakukan terminasi terhadap proses yang terlibat dalam deadlock secara satu persatu sampai lingkaran atau circular weight hilang. Seperti diketahui bahwa circular weight adalah salah satu karakteristik terjadinya deadlock dan merupakan kesatuan dengan ketiga karakteristik yang lain. Untuk itu, dengan menghilangkan kondisi circular weight dapat memulihkan sistem dari deadlock. Dalam melakukan terminasi terdapat proses yang deadlock. Terdapat beberapa faktor yang menentukan proses mana yang akan terminasi. Faktor pertama adalah prioritas dari proses-proses yang terlibat deadlock. Faktor kedua adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi dan waktu proses menunggu sumber daya. Faktor ketiga adalah berapa banyak sumber daya yang telah dihabiskan dan yang masih dibutuhkan. Terakhir, faktor utilitas dari proses pun menjadi pertimbangan sistem untuk melakukan terminasi pada suatu proses. 2. Rollback and restart. Dalam memulihkan keadaan sistem yang deadlock dapat dilakukan dengan cara sistem melakukan frame terhadap sebuah proses dan kembalinya ke state yang aman. Pada keadaan safe state tersebut, proses masih berjalan dengan normal, sehingga sistem dapat memulihkan proses dari posisi aman tersebut. Untuk menentukan pada saat apa proses akan rollback, tentunya ada faktor yang menentukannya. Diusahakan untuk minimalisasi kerugian yang timbul akibat memilih suatu proses menjadi korban. Harus pula dihindari keadaan di mana proses yang sama selalu menjadi korban, sehingga proses tersebut tidak akan pernah sukses menjalankan eksekusi. Kesimpulannya, deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Keempat kondisi penting deadlock adalah mutual access, old weight, circular weight, and no damage. Deadlock bisa diatasi oleh beberapa strategi, yaitu prevention, avoidance, detection, dan recovery. Sekian dari video saya di malam hari ini. Terima kasih.